sedekah. Namanya kita bersedekah, orangnya udah meninggal, udah emang itu yang kita bikinin sedekah buat dia yang meninggal. Ada pendapat kedua mengatakan nggak bisa katanya. Nah, kemudian saudara-saudara membahas lagi tentang korban ini, katanya banyak orang yang niatin buat orang tua yang udah meninggal. Begitu ya. Korban buat orang tua yang udah meninggal. Boleh apa enggak? Ini pun ada perbedaan lagi. Ya, tapi saya sih ya secara ngelihat masalah ini, saya ngelihat yang gampangnya dah. Yang gampangnya sih yang bolehin. Ya, yang bolehin kalau orang berkorban kemudian niatnya buat orang yang meninggal. Langsung memang niatnya dia. Jadi Allahumma hazihi udhiyah Fulan bin Fulan, almarhum Fulan bin Fulan. Begitu. Ya, itu enggak apa-apa. Kok bisa boleh itu? Soalnya katanya alasannya bahwa berkorban itu kan semacam sedekah. Semacam sedekah. Namanya kita bersedekah, orangnya udah meninggal, udah emang itu yang kita bikinin sedekah buat dia yang meninggal. Ada pendapat kedua mengatakan nggak bisa katanya. Jadi bagaimana dong? Nah, jadi caranya nih kalau pengen berkorban buat yang meninggal pahalanya, jadi yang berkorban atas nama yang hidup. Jangan almarhum dah, yang belum almarhum. Berkorbannya yang belum almarhum. Nanti yang belum almarhum niatin pahalanya buat orang, jadi muter jalannya. Muter jalannya itu. Kalau yang tadi langsung hewan kambing itu atas nama almarhum. Nah yang kedua ada pendapat mengatakan nggak bisa katanya. Jadi harus nama orang yang hidup begitu. Harus nama orang yang hidup. Alasannya bahwa ketika kita mau berkorban buat orang lain, kita harus nanya dulu disetujui apa enggak. Jadi misalnya nih teman saya ini ya mau berkorban buat saya. Nah, dia ngomong dulu sama saya, Pak Ustadz saya pengen berkorban atas nama Pak Ustadz, bagaimana? Oke ya oke. Kalau bilang jangan ya jangan. Jadi disuruh nanya dulu, izin dulu kepada yang bersangkutan. Sedangkan dia udah meninggal emang bisa diminta izinnya? Nggak bisa katanya. Maka nggak bisa atas nama yang meninggal. Nah saya pilih emang di masyarakat udah begitu. Ya, jadi tuh korban kebanyakan dinamain buat yang udah potong aja udah. Yang penting ada ikutannya. Ada ikutannya yang penting. Kemari ada ikutannya, ke sono ada ikutannya. Sebetulnya sih bedanya beda cuman apa itu? Hanya di omongan aja bedanya. Intinya sih dia juga, intinya korban-korban juga. Ya, di omongan doang bedanya. Yang bilang nggak boleh karena dia mesti minta izin kepada orang yang meninggal, kan nggak mungkin. Maka tuh dia tuh membolehkan juga nih yang bilang nggak boleh, boleh buat orang meninggal selama diwasiat. Anggap saya sebelum meninggal wasiat begitu, nanti setiap tahun atau tahun berapa begitu bikin korban wasiat begitu. Namanya wasiat itu kan dijalanin setelah meninggal yang ngomong. Ya. Nah setelah meninggal tuh yang ngomong, nah itu dijalanin. Nah, itu nggak apa-apa, langsung nama dia. Emang dia yang berkorban. Emang dia ngomong langsung atas nama dirinya dalam bentuk wasiat. Kalau ini enggak katanya, nggak ada wasiat. Iya, berkorban, anaknya berkorban aja. Bapaknya nggak pernah wasiat. Ini anak pengen berbuat baik kepada kedua orang tua, begitu. Maka langsung dinamain orang tuanya. Ada yang membolehkan dengan alasan bahwa berkorban itu semacam bersedekah. Kalau yang nggak bolehin berkorban itu mesti kalau buat orang mesti minta izin. Nah ini nggak bisa yang meninggal diminta izinnya begitu. Jadi ya semuanya boleh sebetulnya. Ya, kayaknya sih nggak ada masalah kalau saya bilang. Mau atas nama yang hidup pahalanya buat yang meninggal. Mau atas nama langsung yang meninggal. Dua-duanya ada ikutannya. Begitu bahasa fikihnya ada ikutannya. Begitu. Yang repot yang nggak ada ikutannya, yang serang di mana dia, nempel di mana dia, ya. Begitu.
Ya.